See you again with me, Jansar Channel. Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali saudara sekalian, kawan semuanya, dengan aku Jansar Channel. Channel untuk menginspirasi kehidupan kita, kawan, supaya lebih baik dan lebih barokah. Insya Allah kali ini saya akan mencoba untuk yaitu sama-sama belajar membaca Al-Quran. Surat yang terakhir atau yang pertama di dalam surat Al-Quran, surat 114. Jumlah Al-Quran ada 114 surat. Yang terakhir adalah surat An-Nas. Surat An-Nas yaitu surat manusia, tentang manusia. An-Nas, mankind. This recites with surah number 114. We call An-Nas mankind. This means mankind. Insya Allah kita akan yaitu belajar bersama-sama untuk membaca supaya kita lebih barokah. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang nantinya akan kita bawa ke hadapan Tuhan pencipta kita manusia, yaitu pencipta alam, Tuhannya manusia. Insya Allah belajar satu ayat atau satu surat pendek-pendek tiap hari. Ingat kawan, umur kita makin bertambah, makin kita berkurang tenaga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita untuk belajar memahami, juga belajar merenungi tentang kehidupan kita ini. Sudahkah kita memahami kitab suci, kalam Allah yang diberikan atau diamanahkan kepada utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu khusus bagi manusia yang beriman, kawan. Mari kita mulai dari surat An-Nas 6 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Say, O Prophet, I seek refuge in the Lord of humankind. Katakanlah Muhammad, itu maksudnya, Qul a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, bi atas atau dengan kepada, Rabbi, Tuhanku. Siapa? An-Nas, manusia. Berarti ini adalah ayat untuk perlindungan bagi kita. Jadi, say I seek refuge in the Lord of mankind. This ayat for this refuge. Jadi untuk perlindungan kita semuanya, manusia. Jadi ayat ini sangat baik sekali untuk perlindungan diri kita. Qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas. A'udzu, aku berlindung, birabbin nas, atas Tuhan manusia. Jadi kepada itu juga bisa, pada juga bisa, atas sebenarnya. Tuhan itu di atas Tuhan manusia. Tuhan manusia siapa? Allah. Itu bagi orang yang sudah paham. Qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas. Jadi itu ayat yang pertama, this first ayat in surah An-Nas. Ayat number 2, ayat yang kedua adalah Malikin nas, the master of humankind. Malikin nas, raja manusia. Jadi king of the king. Tidak ada raja selain raja manusia, itu adalah Allah. Jadi di dunia ini, kawan, tidak ada raja. Yang ada raja adalah Allah. Allah yang berhak menjadi raja bagi semua manusia. Malikin nas, makanya jangan manusia itu merajakan atau sebagai raja. Hanya raja yang pantas dipanggil oleh manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Creator of create,
creator of creators, sebagai pencipta segala pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, ilahin nas, ayat yang ketiga, this number verse 3 verse. Ayat nomor 3, ilahin nas, the God of humankind. Ilahin nas dibaca agak panjang. Ilah 2 harokat, hin tasdid, hin masuk, hin nas, ilahin nas, nas, ilahin sedikit tekan, hin gunnah, jadi didengungkan, hin nas. Di akhir kalimat kasroh, di bawah itu tidak dibaca si. Ilahin nasi tidak, tapi ilahin nas, stop. The God of humankind. Jadi sesembahan manusia. Jadi manusia itu sebenarnya kawan, tidak boleh menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tidak boleh menyembah selain Allah, harus menyembah Allah saja. Sesembahan kita yang patut kita sembah. Kalau kita menyembah selain Allah, kita nanti dihukumi sebagai seorang yang syirik atau orang yang disebut musyrik, menduakan Allah, dan tidak diakui kalau kita menduakan Allah. Oleh karena itu, ilahin nas ini adalah perlindungan bagi manusia seluruhnya. Ilahin nas, ingat, sesembahan hanya milik manusia itu hanya Allah. Manusia itu harus menyembah hanya kepada Allah. Ilahin nas, sesembahan manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Siapa? Allah. Ilahin nas, ilahin nas. Itu kawan, insyaallah. This must remember. Ilahin nas, the God of mankind. Lalu yang selanjutnya, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, from the evil of the retreating whisperer of humankind. Jadi di sini kawan. Jadi selanjutnya yaitu min syarril waswasil khannas, yaitu selanjutnya yaitu dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi terus. Jadi min syarril waswasil khannas. Jadi kita hati-hati dari semua kehidupan ini adalah tidak lepas dari bisikan atau godaan setan. Ya, ingat kawan ya, from the evil of the retreating whisperer. Jadi kehidupan ini tidak bisa lepas atas godaan, dari godaan setan. Setan apa? Yang tersembunyi, whisperer. We life always have of the retreating whisperer, evil, setan. Jadi yang menggoda kita itu setan. Setan tersembunyi. Di dalam mana? Ini di dalam mana? Surat selanjutnya yang kelima, alladzi yuwas fi sudurin nas, who whispers into the hearts of humankind. Jadi alladzi yuwas fi sudurin nas, alladzi yuwas fi sudurin nas. Jadi yang membisikkan ke dalam dada manusia, ke dalam hati manusia, itu loh. Jadi yang membisikkan ke dalam hati manusia. Jadi di dalam surat An-Nas ini setan selalu membisikkan di dalam hati-hati manusia kawan. Ingat, jadi kalau manusia mudah malas dan sebagainya, mudah marah, itu karena dapat bisikan dari setan. Setan inilah yang bisikan kita, karena setan itu sifatnya tersembunyi, tidak kelihatan. Jadi setan-setan itulah yang membisikkan ke dalam dada atau hati-hati manusia. Setan itu kawan. Kalau manusia itu berbuat jahat, karena setan itu membisikkan terus setiap waktu, setiap saat. Makanya kita disuruh istighfar, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat selanjutnya, ayat ke-6, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Lah ini
from among jinn and humankind. Jinn, humankind. Jadi yang membisikkan manusia itu dari dua golongan ini kawan. Jin dan manusia. Ingat, jin dan manusia. Jadi Allah menciptakan dua makhluk di dunia ini sama. Jin dan manusia. Inilah ayat-ayat perlindungan bagi seluruh manusia. Jadi manusia itu harus berlindung pada Allah dari segalanya, dari apa? Jin, godaan jin. Bisikan siapa? Jin dan manusia. Jadi yang bisikan manusia ke dalam hati manusia itu setan. Nah, setan itu berupa dua golongan, dua makhluk, jin dan manusia. Jin itu tidak kelihatan, sedangkan manusia itu kelihatan, kawan. Saudara sekalian ingat. Jadi kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, sebenarnya kita punya perlindungan yang benar-benar melindungi kita, yaitu apa? Surat An-Nas. Apabila surat An-Nas digabung dengan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, insyaallah manusia akan terlindungi dari segala godaan jin. Itu kawan. Insyaallah itulah kita belajar Al-Quran dari surat An-Nas, surat yang terakhir, 114 surat, 14 surat di dalam Al-Quran. Dalam An-Nas sendiri ada 6 ayat. Ingat kawan, umur kita berjalan, bertambah dan berkurang tenaga kita, pikiran kita, dan kita akan lemah ingatan kita. Ingat kawan, semuanya ini ada di dalam Al-Quran. Hidup kita diatur oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran sebagai hudal linas, petunjuk manusia. Ingat kawan, insya Allah di dalam belajar ini mudah-mudahan menambah perubahan kita di dalam keimanan kita lebih baik, lebih barokah, hidup kita lebih manfaat dan lebih berfaedah insya Allah. Okay, buddy, hopefully our life more better and best. Insya Allah kehidupan kita lebih barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.